Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kembali lagi di podcast Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Putri Yulita Maulida dari kelas MN21C Universitas Nusa Putra dengan NIM 202100800003. Konten ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan membahas yang pertama, manajemen berdasarkan aktivitas, yang kedua, penilaian aktivitas berdasarkan ukuran keuangan, dan yang ketiga, ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mengarahkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki nilai-nilai yang diterima konsumen atau customer value dan meningkatkan laba yang diperoleh dengan menyediakan nilai-nilai yang sudah diperbaiki tersebut. Manajemen berdasarkan aktivitas mencakup perhitungan harga pokok dan analisis nilai proses. Jadi, mencakup dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, manusia, aktivitas, produk, dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dimensi proses berkaitan dengan perbaikan yang berkesinambungan, perlu memahami lebih dalam tentang analisis nilai proses. Analisis nilai proses memusatkan pada tiga aspek, yaitu yang pertama, analisis penggerak. Penggerak aktivitas atau activity driver adalah ukuran keluaran yang efektif, ukuran dari permintaan yang ditempatkan pada aktivitas. Tujuan dari analisis penggerak adalah untuk mencari penyebab utama. Jadi, analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama biaya aktivitas. Yang kedua, yaitu analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan inti analisis proses. Analisis aktivitas merupakan proses mengidentifikasi, menyusun gambaran, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Analisis aktivitas adalah bagaimana menghilangkan keborosan. Jika keborosan dapat dihindarkan, maka biaya dapat dikurangi. Yang ketiga, yaitu pengukuran kinerja. Penilaian terhadap beberapa, baik suatu aktivitas atau proses, dilaksanakan merupakan hal yang sangat mendasar bagi manajemen dalam upaya untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran prestasi aktivitas dapat dinilai atas dasar keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini dirancang untuk menilai beberapa, baik suatu aktivitas dilaksanakan dan apa hasil yang telah dicapai. Mengukur prestasi aktivitas terletak pada tiga dimensi, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Materi yang kedua yaitu tentang penilaian aktivitas berdasarkan ukuran keuangan. Yang pertama ada laporan biaya penambahan nilai dan bukan penambahan nilai. Biaya penambahan nilai merupakan satu-satunya biaya yang seharusnya terjadi dalam perusahaan. Biaya standar penambah nilai menghendaki penghapusan seluruhnya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Biaya yang tidak dapat memberikan nilai tambah dapat dihitung dengan mengalihkan standar ideal dengan harga standar. Biaya bukan penambah nilai dapat dihitung dengan cara mengalih selisih tingkat aktivitas sesungguhnya dengan tingkat aktivitas standar, dikalikan dengan harga standar per unit. Berikut bernilai tambah.
Biaya bernilai tambah sama dengan SQ dikali SP. Biaya tidak bernilai tambah sama dengan AQ dikurangi SQ dikali SP, di mana SQ adalah tingkat keluaran bernilai tambah untuk suatu aktivitas, SP adalah harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, dan AQ adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh. Yang kedua, ada benchmarking. Pendekatan lain dalam penentuan standar yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas disebut benchmarking, yang merupakan praktek terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Dalam satu organisasi, dilakukan perbandingan antara unit yang berbeda yang melakukan aktivitas yang sama. Unit dengan kinerja yang baik ditetapkan sebagai standar, sementara itu unit yang lain menjadikan standar sebagai target yang harus dipenuhi ataupun dilampaui. Tujuan dari pendekatan ini adalah menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan aktivitas dan proses. Yang ketiga, ada anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas memungkinkan dilakukannya prediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dengan berubahnya aktivitas. Analisis varian dalam kerangka aktivitas ini membuat manajer dapat membagi biaya aktivitas menjadi komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, membedakan antara dampak biaya dan dampak volume, serta melaporkan biaya kapasitas aktivitas yang digunakan atau yang tidak. Juga kemampuan untuk menghitung biaya dari berbagai tingkat penggunaan aktivitas memungkinkan perhitungan biaya yang diperkirakan sebagai standar aktivitas interim. Materi yang ketiga yaitu tentang ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Penilaian atas dasar ukuran non-keuangan di samping ukuran keuangan menjadi penilaian utama kinerja manajemen dalam lingkungan manufaktur maju. Ukuran tersebut mencakup tentang kualitas produk, kecepatan pengiriman produk pada pelanggan, pengendalian persediaan, pengendalian sisa persediaan, manajemen mesin dan pemeliharaan. Walaupun pengendalian biaya masih tetap merupakan pertimbangan penting, namun perhatian manajemen dalam akuntansi pertanggungjawaban kontemporer lebih diarahkan pada cost driver yang menyebabkan suatu biaya terjadi. Pengendalian terhadap faktor-faktor non-keuangan diyakini pada akhirnya akan memberikan keuntungan maksimal pada perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.